Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di zaman kayak sekarang gini guys, ngelihat orang yang rasis tuh kayaknya gimana banget ya. Apalagi mereka-mereka yang masih ngomong kalau orang-orang berkulit putih itu adalah ras superior. Gue yakin banyak dari kalian semua yang kesel deh pasti dengernya. Cuma gue punya kisah menarik nih dari pria bernama Michael Kent. Dia ini guys adalah seorang yang paling rasis di dunia, yang bahkan sangat menjunjung tinggi Nazi. Cuma mengejutkannya, dia tuh berhasil berubah setelah bertemu dengan wanita berkulit hitam ini. Penasaran dengan kisahnya gimana? Langsung aja kita bahas yuk guys. Michael Kent tumbuh di kota kecil yang terpencil tuh teman-teman, di mana pemahaman supremasi kulit putih sudah mengakar kuat banget. Iya, bahkan dia dapat doktrin dari orang tuanya yang selalu bilang kalau orang kulit putih itu adalah ras superior ya. Pokoknya selain mereka guys, semua ras lain tuh kastanya lebih rendah lah. Ya, hal ini sebenarnya nggak heran, soalnya ayahnya tergabung dengan kelompok neo-Nazi yang begitu aktif di komunitasnya. Berhubung Michael tuh masih kecil, tentu ya dia nelan mentah-mentah lah semua ajaran itu. Dia memandang dunia benar-benar dengan kacamata hitam putih, di mana orang kulit putih itu semuanya adalah pahlawan dan sisanya yang lain adalah musuhnya. Makanya nggak heran kalau dari kecil dia berantem terus tuh guys sama anak-anak lain dengan alasan gua belain ras gue nih. Nah sayangnya guys, semakin dewasa kebenciannya dengan orang bukannya semakin berkurang, tapi malah semakin membara. Dia mulai suka baca-baca literatur Nazi, dengerin pidato-pidatonya Hitler, sama berpartisipasi di kelompok neo-Nazi ayahnya juga. Sekarang dia jadi kayak punya semacam tanggung jawab untuk membuat gerakan kayak zaman Nazi dulu, yaitu memurnikan ras Arya dan mengembalikan kejayaan masa lalu. Bahkan dia sampai bikin tato lambang swastika di bagian dadanya seperti gini nih. Tapi ya semua itu berubah total teman-teman saat bertemu dengan Tiffany Whittier, seorang petugas masa percobaan Michael yang berkulit hitam. Pokoknya kalau ngeliat deskripsinya orang yang Michael benci, semua itu guys adalah di Tiffany. Awalnya Michael ini juga kaget banget, soalnya biasanya tuh petugas datang berdua gara-gara dia terkenal keras dan juga beringas gitu. Tapi Tiffany ini berani datang sendiri dan itulah awal mulanya yang bikin Michael jadi respect. Tiffany pun gak ngejudge Michael sama sekali. Dia cuma pengen kenal Michael lebih dalam lagi dan tahu asal-usul kebenciannya. Nah, mengejutkannya, pelan-pelan Tiffany mulai ngubah hidupnya Michael. Dia nyaranin Michael pun buat ngebuang barang-barang Nazinya itu, dan ajaibnya Michael malah nurut. Lama-kelamaan Michael juga ngerasa lebih baik guys. Dia jadi gak agresif lagi dan mulai seneng tuh ke tempat kerja. Hubungannya sama Tiffany pun semakin dekat dan kebencian di hatinya mulai hilang digantikan dengan cinta. Terus buat melengkapin perubahannya, Michael mutusin buat ngehapus tato-tato Nazinya ini. Saat itu dia dibantu sama organisasi Redemption Inc. yang memang fokus tuh guys ngehapus tato kebencian. Proses penghapusan tato ini butuh waktu 15 jam, tapi Michael rela ngelakuin itu buat move on dari masa lalunya. Dan kalian mau tahu nggak kabar baiknya tuh apa lagi? Dia sekarang bekerja penuh waktu teman-teman di peternakan ayam, di mana rekan kerjanya adalah orang Hispanik. Dia juga sempat bilang kayak begini guys, sebelum semua ini saya tidak akan bekerja untuk atau dengan siapapun yang bukan kulit putih. Before all this, I wouldn't work for anybody or with anybody that wasn't white. Michael juga pengen anak-anaknya tuh tahu dia sebagai ayah yang baik, pekerja keras, dan bukan sebagai orang rasis seperti dulu. Kisah keduanya pun terdengarlah tuh guys ke seluruh penjuru dunia, yang bikin persahabatan Tiffany dan juga Michael menarik untuk diomongin. Bahkan mereka sampai diundang ke televisi loh. Dari sini kita belajar ya, kalau untuk bisa mengubah orang itu nggak bisa selalu dengan cara kekerasan. Justru dengan kebaikan, hal-hal yang awalnya kita anggap mustahil malah bisa terjadi begitu saja guys. Baik Michael maupun Tiffany juga bilang tuh bagaimana pengalaman itu telah mengubah mereka secara pribadi. Michael yang habisin 20 tahun hidup diliputi kebencian yang mendalam berhasil tuh guys mengubah 180 derajat hidupnya cuma karena satu kebaikan. So, apa nih yang kita pelajari dari kisah ini teman-teman? Kalau gue sih guys, semuanya tuh harus didasarin oleh kebaikan ya. Jangan orang keras malah dilawan juga dengan keras, karena udah pasti nggak ada ujungnya. Susah sih memang karena emosi tuh kadang nggak bisa dikontrol, tapi ya itu teman-teman seninya. Kalau kalian, apa nih yang didapat? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.